Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Aryo Lukito, nomor induk Taruna 182731114. Pada saat ini, saya adalah Taruna semester 7 konsentrasi perpetaan pada Sekolah Tinggi Pertamahan Nasional. Sebelumnya, izinkan juga saya menyapa rekan-rekan sekalian. Semoga dimanapun rekan-rekan sekalian berada, selalu dalam kesehatan dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan segala aktivitas. Baik, adapun pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas terkait data geospasial, di mana saya akan mengangkat tema pemanfaatan data spasial bidang tanah sebagai basis data untuk mewujudkan smart city. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian sudah cukup familiar dengan kata-kata ini, tapi ada baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, di mana dalam tema yang akan kita bahas kali ini ada dua komponen penting, yaitu yang pertama adalah data spasial bidang tanah, dan yang kedua adalah smart city. Nah, kita akan jelaskan satu persatu, kemudian kita akan lihat ketertarikannya bagaimana, keterkaitannya bagaimana untuk kedua hal ini. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam data spasial bidang tanah ya. Nah, data spasial bidang tanah ini mungkin rekan-rekan sudah mengetahui ya, terutama yang taruna STPM ya atau alumni. Jadi data spasial bidang tanah ini adalah data spasial yang diperoleh dari kegiatan pendaftaran tanah. Nah, jadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, di mana pendaftaran tanah itu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus dan berkesinambungan, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun. Nah, seperti itulah kurang lebih kegiatan pendaftaran tanah itu. Nah, pemerintah di sini yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui kantor wilayah dan kantor pertanahan. Nah, jadi kalau pada tingkat kabupaten dan kota, kantor pertanahan lah yang berperan aktif untuk melakukan kegiatan pembuatan data spasial bidang tanah ini melalui kegiatan pengukuran secara kadastral. Kemudian dalam perkembangannya, pendaftaran tanah sistematis ini dilakukan dari desa ke desa, kemudian kecamatan, kemudian kabupaten atau kota. Nah, jadi harapannya dari desa itu sedikit demi sedikit membuat desa lengkap, kemudian atau kelurahan lengkap, kemudian membuat kecamatan lengkap, dan akhirnya akan menjadi kota lengkap. Dan pada akhirnya nantinya bidang tanah di seluruh Indonesia akan terdaftar. Nah, kalau bisa rekan-rekan lihat pada gambar di layar ini, tentu saja bidang tanah ini, data spasial ini, memiliki informasi-informasi terkait bidang tanah, seperti luas tanah, penggunaan tanah, pemilik tanah, dan informasi-informasi lainnya. Nah, tapi sekarang melalui Kementerian Agraria, setiap kabupaten sudah melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, di mana berarti sudah ada basis-basis data bidang tanah yang mungkin sudah ada desa atau kelurahan lengkap atau bahkan kecamatan lengkap. Nah, sekarang data ini untuk apa saja bisa dimanfaatkan selain dalam kegiatan pertanahan? Tentunya untuk kegiatan pertanahan sangat-sangat banyak infonya, gunanya terutama untuk yang lebih kepastian hukum atas tanah, itu sangat-sangat berguna. Dengan adanya bidang tanah ini justru menjadi pasti untuk kejelasan atas status hukumnya atas tanah yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa fungsi bidang tanah ini selain untuk kegiatan pertanahan? Nah, mungkin itu akan lebih bisa kita pahami lagi apabila kita memahami dari konsep smart city itu sendiri. Nah, baik, sekarang kita masuk ke dalam smart city.
kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian smart city. Jadi smart city itu adalah sebuah konsep terkait kota cerdas atau kota pintar yang mana membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya atau di masa yang akan datang. Nah, smart city ini pada hakikatnya itu adalah cyber physical social system dalam lingkup kota. Nah, apa itu cyber physical social system? Nah, jadi cyber physical social system itu merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan sistem fisik kota, sistem sosial, dan sistem digital melalui media cyber atau internet. Nah, tadi sudah ada item-itemnya. Yang pertama itu fisik kota. Fisik kota itu mencakup berbagai sarana prasarana pendukung kehidupan kota, seperti gedung, jembatan, jaringan listrik, sungai, jalan, dan lain-lain. Kemudian sistem sosial kota itu menyangkut berbagai lingkungan manusia dan individu yang ada di dalam kota itu, ya terkait pemerintah kota, komunitas, dan lain-lain. Selanjutnya ada sistem digital kota. Sistem digital kota ini menyangkut sensor, jaringan komputer, komputasi, kontrol, data center, dan lain-lain. Nah, jadi ada cyber, physical, social system tadi sudah kita jelaskan. Ada fisik kota, sosial kota, digital kota dalam sebuah media cyber atau internet. Nah, kemudian sebenarnya smart city ini adalah sebuah kategori kota ya, yang mana konsep pengembangan dan pengolahan kota yang memberdayakan, memanfaatkan secara optimal teknologi terkini secara intensif guna mengintegrasikan sistem manusia dengan sistem fisik kota dan sistem digital sehingga mampu secara kreatif dan inovatif. Nah, jadi terhadap smart city ini setidaknya ada 6 dimensi smart city. Jadi banyak sekali ya pengertian menurut para ahli terkait dimensi-dimensi smart city itu, kategorinya apa saja, komponennya apa saja. Tapi saya di sini akan mengangkat 6 dimensi. Nah, yang pertama adalah smart government atau tata kelola pemerintahan kota yang pintar. Nah, sekarang Indonesia juga sudah memasuki tahap good governance. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, smart city ini juga salah satu perwujudan dari smart government, good government, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ada smart branding. Branding setiap daerah dengan kreatif, dengan pintar. Bagaimana pemanfaatan branding yang kuno itu kita tinggalkan. Kita masuk ke era digital, kita manfaatkan era digital ini. Selanjutnya, yang ketiga, ada smart ekonomi atau tata kelola perekonomian yang pintar. Jadi bagaimana nantinya kota itu mengelola perekonomiannya agar perekonomian dapat merata dan begitu juga dengan masyarakat yang menghasilkan dapat menghasilkan ekonomi yang baik dari kegiatan smart city ini. Yang keempat ada smart living, menciptakan lingkungan tempat tinggal yang layak, nyaman, dan aman. Jadi mungkin nantinya di sini ada terintegrasi terkait kesesuaian lingkungan, kebencanaan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada smart society atau masyarakat yang cerdas. Jadi kalau sudah lingkungan sudah cerdas, pemerintahan sudah cerdas, kalau masyarakatnya belum cerdas, sama juga. Jadi masyarakat yang cerdas itu juga sangat komponen yang sangat-sangat penting. Yang selanjutnya yang terakhir, yang keenam, yaitu smart environment atau pengelolaan lingkungan yang pintar. Jadi lingkungan tadi itu harus dikelola juga secara pintar, tapi nanti pengelolaannya juga berbasis smart city ini tadi. Jadi kita tidak akan bisa meninggalkan yang namanya internet dari kegiatan smart city ini, seperti itu. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, tadi kita sudah jelaskan data spasial bidang tanah, kita sudah jelaskan smart city.
mungkin belum lengkap, tapi saya harap teman-teman rekan sekalian bisa memahaminya. Jadi ada baiknya kita melihat sebuah video yang mana ada keterkaitan antara data spasial bidang tanah dan smart city, mungkin agar teman-teman bisa lebih memahami. Baik, mari kita saksikan videonya. Nah, kurang lebih seperti itulah saya mengambil contoh sebuah video yang saya ambil dari kantor peranahan Kota Pontianak, di mana kantor peranahan Kota Pontianak itu sudah mengkonsepkan bagaimana pemanfaatan data spasial bidang tanah untuk keperluan smart city. Berdasarkan video tadi, saya harap teman-teman lebih upgrade jadi pemahamannya terkait smart city dan data spasial bidang tanah untuk kita memasuki pembahasan selanjutnya. Nah, tadi kita dalam video itu kita lihat bidang tanah itu jadi bukan hanya bidang tanah dan informasi-informasi terkait tanah. Memang informasi terkait tanah, lokasi sudah sangat penting, nama pemilik, penggunaan, luas, tapi itu untuk keperluan pemilik tanah saja dan keperluan Kementerian Agraria. Tapi akan lebih berguna apabila bidang-bidang tanah tadi kita integrasikan data-data yang lain. Misalnya data kependudukan. Data kependudukan kita masukkan ke dalam bidang tanah. Jadi bidang tanah misalnya rumah si A, kepala keluarganya si A dengan anggota-anggota keluarganya. Nah, jadi nantinya misalnya dalam satu kelurahan lengkap sudah ada basis data kependudukan berbasis bidang tanah. Itu bisa dianalisa berdasarkan pendudukan yang mungkin dari kakak itu sudah terdata yang mana kakak kepala keluarga yang miskin bisa kita petakan warga-warga miskin berdasarkan bidang tanah. Seperti itu contoh sederhana untuk pemanfaatan data kependudukan. Kemudian bisa juga diintegrasikan dengan data PBB, kemudian data RDTR, data yang lain seperti infrastruktur, itu sangat-sangat penting. Di mana nantinya pemanfaatan data itu diharapkan akan sangat berguna bagi masyarakat. Jadi tujuan pengintegrasian data-data tadi dalam bidang tanah yaitu untuk menyediakan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan kebutuhan manusia pada saat ini untuk lebih berguna lagi. Jadi bukan hanya bidang tanah untuk Kementerian Agraria saja, tapi untuk berguna bagi masyarakat secara luas dan bisa dimanfaatkan oleh instansi-instansi lain dalam kegiatan ini. Itulah salah satu poin dari smart city itu tadi. Nah,
Kegiatan ini juga bisa kita sebut sebagai kegiatan berbagi pakai data. Nah, jadi data bidang tanah yang sudah valid, yang sudah update tadi kan, selama ini baik pemerintah kelurahan, pemerintah kota, jadi hanya menggunakan data dan petanya masing-masing untuk mengatasi segala permasalahan pertanahan dan kebijakan lainnya. Nah, dengan dilakukannya berbagi pakai atau basis data pertanahan yang valid ini, maka terjadi sinkronisasi data antar instansi. Selain itu, segala permasalahan pertanahan dan permasalahan lain yang mencangkup kewenangan lintas instansi tentunya akan lebih mudah diselesaikan dengan adanya basis data pertanahan yang valid. Terwujudnya basis data pertanahan yang valid menjadi sangat mungkin apabila terjadi hubungan yang baik dan kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan. Jadi kerjasama antara stakeholder, sinergitas, kolaborasi itu sangat penting dalam kegiatan ini. Nah, basis data pertanahan ini dapat pula dilakukan update secara mandiri oleh pemangku kepentingan lain, sehingga pembaharuan dan keasliannya selalu terjaga. Jadi pemerintah kelurahan dan pemerintah kota diharapkan dapat mengembangkan peta ini sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Seperti itu harapan kita. Nah, selanjutnya, di sini saya mengambil contoh skenario pemanfaatan data spasial bidang tanah di Kota Pontianak ya. Untuk Kota Pontianak itu sekarang kantor pemerintah Kota Pontianak dan pemerintah Kota Pontianak sedang bersinergi untuk membangun sebuah basis data pemanfaatan basis data bidang tanah untuk menuju smart city itu, di mana nantinya akan ada integrasi data-data seperti pajak bumi dan bangunan, perizinan lokasi, IMB, kemudian ada RDTL atau rencana detail tata ruang, dan RTBL tata bangunan. Kemudian ada program infrastruktur kota, mungkin di situ nanti ada jaringan air bersih, jaringan listrik, kemudian peta-peta lain yang bisa diintegrasikan untuk menuju smart city ini tadi. Nah, kalau misalnya tadi, sebenarnya integrasi ini, pemanfaatan bidang data ini sudah ada contohnya ya. Sudah ada contohnya, kita bisa seperti yang saya sudah tampilkan di tayangan sebelumnya tadi yang terkait smart city, itu adalah saya ambil dari halaman portal Jakarta 1. Nah, portal Jakarta 1 ini sudah termasuk sistem informasi geografis yang bisa berbasis bidang tanah, dan tapi sudah bisa diintegrasikan dengan peta-peta lainnya. Ada SDTR, ada tentang perizinan, ada koefisien bangunan, dan lain-lain seperti itu. Bisa teman-teman lihat sendiri di portal Jakarta 1 untuk melihat lebih jauh lagi. Nah, selanjutnya tadi kita berbicara terkait basis data pertanahan yang valid. Nah, itu juga untuk menunjang smart city ya. Jadi dengan adanya basis data bidang tanah yang valid ini dapat digunakan sebagai pendukung dalam mewujudkan smart city. Data pertanahan yang saling terintegrasi dari kantor pertanahan, pemerintah kota, meliputi akses data pertanahan, peta BBB, objek pajak, zona nilai tanah, tata ruang, dan lain-lain itu tentunya satu tujuan utamanya untuk kemudahan masyarakat dan untuk pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, masyarakat di sini tentunya kita harapkan semakin merasa dimudahkan dalam memperoleh akses informasi aset tanahnya dan informasi-informasi lain yang beragam yang tentunya semakin memudahkan mereka dalam menjalani kehidupan, dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sehari-hari yang harus terkait dengan birokrasi. Tentunya dengan adanya kegiatan ini tentunya semakin merasa dimudahkan. Kemudian melalui pemerintah, basis data pertanahan yang dibuka kepada publik ini tentunya dengan batasan-batasan tertentu dan secara tidak langsung dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kesadaran akan aset yang dimiliki akan mewujudkan smart ekonomi. Tadi ada 6
ada 6 item smart city, di mana ada smart government, smart economy, smart branding, smart living, smart society, dan smart environment. Jadi tujuannya kita harapkan bisa menuju ke sana semua. Kemudian konsep berbagi pakai satu database pertanahan yang valid tadi akan berdampak terhadap akses pelayanan publik yang baik di bidang pertanahan maupun perizinan-perizinan lain yang terkait dengan pemerintah kota. Pelayanan yang mengharuskan melewati beberapa pintu baik di kantor pertanahan maupun di pemerintah kota menjadi lebih ringkas dan saling terintegrasi karena adanya konsep satu peta yang sudah kita konsepkan tadi melalui integrasi berbagai data. Baik, saya rasa seperti itulah mungkin gambaran pemanfaatan data spasial bidang tanah untuk mewujudkan smart city itu tadi. Nah, mungkin teman-teman mulai sekarang, rekan-rekan sekalian sudah terbuka pola pikirnya terkait pemanfaatan data spasial bidang tanah untuk mewujudkan smart city ini. Mungkin ada pandangan lain, ada ide lain, saya sangat menerima masukan, silakan komen boleh di sini, nanti kita bisa berdiskusi untuk tema selanjutnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.